jumlah kuadratnya, kalau yang antar sampel itu 1062 gitu. Nah, 1062 bisa didapat dari sini. Bisa didapat dari NS X bar kuadrat ini. Atau yang dalam sampelnya itu bisa didapat dengan rumus yang sudah saya tulis ya di situ. Sigma XIJ dikurang X bar I kuadrat. Dan jumlahnya bisa langsung ditotal antara 1062 dan jumlah kuadrat dalam sampelnya. Adapun rata-rata kuadratnya itu kita bisa dapat juga dari pembilang yang di sini untuk antar sampel yang dan dalam sampelnya itu di bagian penyebut. Di bagian penyebut yang F0. Jadi rumus F0 itu sebenarnya rata-rata kuadrat antar sampel dibagi rata-rata kuadrat dalam sampel. Jadi kita bisa masukkan yang antar sampel 1062 dan yang dalam sampel 97,87. Dan untuk jumlahnya juga bisa kita totalkan langsung untuk jumlah rata-rata kuadrat. Sampai di sini bisa dipahami dulu untuk uji hipotesis. Baik yang ini tadi, rata-rata populasi maupun ANOVA. Halo? Jelas, Kak. Yang lainnya udah nggak ada suaranya ini. Ini jelas apa enggak nih? Masih rada bingung aja sih, Kak, yang di soal ketiga. Tapi nggak apa-apa. Yang mana? Soalnya di scroll ke soal 3 deh, Kak. Oh ya, sorry. Ya, yang ini. Iya. Nggak, masih bingung yang B-nya itu kayak masih bingung aja. B. Yang uji apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Iya. Rata-rata jumlah masyarakat yang mendapatkan 3 jenis vaksin ya. Jadi ini. Jadi untuk yang soal ketiga itu
yang ANOVA gitu. Baik untuk uji hipotesis, baik rata-rata, proporsi, maupun ANOVA gitu ya. Atau chi-square nanti ya. Itu yang pertama itu kita harus lihat dulu itu yang dimintanya uji hipotesisnya itu kira-kira hipotesisnya gimana. Di sini kan ditanya itu, kira-kira ada nggak perbedaan yang signifikan antara rata-rata jumlah masyarakat yang mendapat 3 jenis vaksin. Jadi asumsinya di sini bisa sama rata-ratanya atau bisa jadi juga nggak sama gitu rata-ratanya. Sehingga saya buat di sini H0-nya itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Dan HA-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Gitu untuk yang B. Baru selanjutnya gitu, kita cari itu. Pakai yang tabel F. Itu F alpha V1 V2-nya gitu. Itu kan alfanya kita tahu ya. Alfanya 5% dari tingkat keyakinan 95%. K ini itu jumlah ininya. Jumlah kolomnya itu ada 3. Atau jumlah mereknya ini. Jadi K-1, 2. Terus dikali, terus juga ada KN-1. Jadi KN-1 di sini K-nya 3, N-1. N-nya ini jumlah barisnya gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 dikali 6 minus 1, 5. Jadi 3 kali 5, 15. Jadi kalau dilihat di tabel ANOVA-nya gitu nanti, itu kita dapat F untuk 0,05 untuk dan 15 gitu ya. Derajat kebebasan untuk pembilang 2 dan ininya 15 kolom di barisnya gitu. Itu kita dapat 3,68. Sedangkan kita udah dapat tadi F hitungnya itu 10,9 gitu. Jadi karena F0 ini 10,9 lebih besar dari 3,68. Itu H0-nya kita tolak gitu. Untuk C value ya. Kalau F0-nya lebih besar dari 3,68, intinya F gini lah, F hitung lebih besar dari F yang ANOVA gitu. H0 tolak. Tapi kalau sebaliknya gitu, maka ini kita terima. Jadi karena H0-nya tadi kan begini. H0-nya bunyinya alfa 1, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Nah, kalau dia sama kan berarti kan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan H0-nya ini kita tolak gitu. Berarti otomatis yang HA yang kita terima. Yaitu mu1 sama dengan tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Gitu.
mu 1 tidak sama dengan mu 2, tidak sama dengan mu 3. Ya. Kok. Hah? Kalau dosen aku tuh H0 sama HA-nya tuh harus pakai kalimat gitu. Oh, maksudnya gini. Ya boleh aja Misalnya nih, gini ya. H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Rata-rata Iya gitu. gitu. Yang HA-nya berarti kebalikannya gitu. Langsung aja. HA-nya terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata jumlah masyarakat yang mendapatkan 3 jenis vaksin. Tulis Oh, kalimat iya. apa? Intinya kalau H0 itu dia tidak terdapat perbedaan gitu ya. Lalu Iya. Kalau H0 dia tidak terdapat perbedaan gitu. Kalau HA-nya terdapat perbedaan gitu. oke. Thank you kok. Iya. Nanti di lab starter juga gitu sih. Kalau H0 tidak terdapat perbedaan gitu. Kalau HA-nya pasti terdapat perbedaan. Jadi kebalikannya aja dari H0 gitu. Hanya Nah, itu kalau misalkan Hano kayak tidak terdapat perbedaan gitu, emang pada dasarnya emang kayak gitu ya kok di soal-soal lain juga, atau soal ini aja. H0 tidak terdapat perbedaan. Itu di soal ini aja atau di soal Iya. yang beda angka tapi juga kayak gitu juga kok. Soal yang sering kakak temuin sih gini. H0-nya itu tidak terdapat perbedaan gitu. Tapi kalau HA-nya itu terdapat perbedaan gitu. Gitu sih yang paling sering umumnya muncul gitu ya. Terima kasih kok. Iya. Kok mau nanya lagi kalau p-value tadi itu Ya. apa ya tadi bedanya sama c-value? Oh, p-value sama c-value. Iya. Gini. Kalau p-value itu dia bentar. Kalau p-value itu dia itu ngukurnya sebenarnya berdasarkan nilai ini ya, nilai probabilitasnya gitu. Jadi bentar. Ya, ilustrasinya gini. Ini p-value. Nah, ini kan ada kan ya dulu di ini di statis 1 itu ya ibaratnya. Misalnya PZ sama dengan sekian gitu. Itu nanti 0,5 dikurang ini. Ini kan sebenarnya gini. Di sini taruh di sini nolnya. Di sini arsirannya gitu ya. Nah, biasanya gitu. Kalau makin besar nilai ininya, misalnya kalau yang ini ya, 10,9 sama 3,68 gitu ya. Bentar. Berarti kalau p-value ini dia nanti 0,5 itu dikurang dengan
ini ya, misalnya ini juga harusnya alfa ini, bukan p-value ini. Jadi kalau p-value itu kita bandinginnya dengan alfa gitu ya. Ini salah ini. P-value Z 10,9. Ini maaf saya yang salah ini. Nah, nanti setelah dapat gitu nilai ininya, setelah dicari gitu, ini kita bandingin sama nilai si alfa. Alfanya kan tadi kan 0,05. Kira-kira mana yang lebih besar gitu? Sama si nilai alfa. Kalau dia p-value-nya itu lebih besar dari alfa, itu berarti tolak nol. Tapi kalau lebih kecil, terima gitu ya. Terima H0. Jadi cara nyari p-value-nya itu 0,5 gitu ya. 0,5 karena ini kan luas. Luas 1 ini kan adalah 1 itu ya. Luas distribusi normal kan maksimal 1. Setengah luas ini itu 0,5 gitu ya. Jadi patokannya dikurang PZ 10,9 nanti. Jadi 0,5 dikurang sekian nanti dicari gitu. Nah, nanti kira-kira hasilnya berapa gitu. Nah, terus kita bandingin sama si alfa. Kira-kira mana yang lebih besar? Kalau dia lebih besar dari alfa, berarti tolak. Kalau dia lebih kecil, terima gitu ya. Nah, kalau yang C value, baru dia begini. Kalau di kurva ya. Ya, ini saya yang salah ini. Dia gambar kurvanya nggak simetris gitu. Karena ANOVA juga sih. Lalu bandinginnya itu dengan ini. F0 hitung dengan F0 hitung dengan F ANOVA-nya gitu. Jadi kalau F0 yang ini F0 hitung itu lebih besar dari F ANOVA, maka ditolak H0-nya. Tapi kalau lebih kecil, diterima H0-nya. Gitu. Jadi, kalau p-value kita cari dulu pakai nilai peluang gitu. 0,5 dikurang PZ berapa. Nah, Z-nya itu biasanya bisa dicari juga pakai rumus ini sih. X min mu per standar deviasi lah ya. Standar deviasi bar begini. Bisa dipahami gitu. Baik, saya lanjut aja ya terakhir yang chi-square ya.
Yang chi-square itu caranya itu pertama itu cari nilai frekuensi harapan gitu ya. Dari masing-masing ini 27, 35, 33, 25, 13 ini. Itu pakai rumus yang udah saya upload di itu ya. Di Instagram di Instagram. Di ini di Teams, di files yang EIJ dibagi N. Jadi 120 dikali 4. Dikali ini untuk kolom pertama gitu. 120 dikali 40 dibagi 200 yang ini. Lalu nanti di sini 80 ini sisanya gitu ya. 40 dikurang frekuensi harapannya dapat ini. Nah, nanti kita dapat 24 kan. 120 kali 40. 4.800 bagi 200, 24. Sama seterusnya gitu. Ini 120 kali 50 gitu ya. Kalinya 50 dibagi 200 dapat segini. Begitu pula seterusnya di baris di kolom berikutnya. Nah, untuk di baris keduanya itu sisanya selisih antara total dengan nilai frekuensi harapan nilai frekuensi harapannya. Jadi kalau kayak di sini 40, kalau di sini frekuensi harapannya 24, di sini sisanya 16 gitu. 50, di sini 30 frekuensi harapannya, sisanya 20 gitu ya. Begitu pula seterusnya gitu ya. Itu cara untuk buat tabel kontingensi yang pertama. Baru setelah itu cara mudah buat ngitung nilai X hitungnya, itu langsung aja gitu. Antara 27 yang di sini, nilai yang di soal, 27 dikurang 24 dikuadratkan, dibagi dengan nilai frekuensi harapannya, ditambah terus dengan 35 dikurang 30 gitu ya, dikuadratkan, dibagi 30 frekuensi harapannya, tambah terus seterusnya sampai yang di sini. Jadi ke 8 ini, 8 data ini harus kita dapat gitu ya, nilai frekuensi harapannya. Baru kita bisa untuk mendapatkan nilai X hitung, sehingga kita dapat segini, 5,7292. Yang B-nya H0, itu berarti tidak terdapat hubungan dan terdapat hubungan gitu ya. HA-nya terdapat hubungan. Karena X0 hitung itu lebih kecil dari X alfanya, H0-nya diterima gitu ya. Sehingga tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan keempat hobi. Ini tadi salah dibandingin dengan alfa gitu ya. H0 diterima, tidak terdapat hubungan jenis kelamin. Nah, dan gambar kurvanya seperti itu. Kok mau tanya kok. Ya, Berarti yang tadi itu kita harus buat tabel kontingensinya dulu dong. Baru ke yang iya. A. Iya. Boleh buat tabel kontingensinya dulu sih. Kalau saran saya bisa buat tabel kontingensinya dulu supaya nanti mudah gitu buat ngitung X hitungnya gitu. Karena kan buat ngitung X hitungnya juga kita perlu gitu nilai frekuensi harapannya gitu ya. Jadi 27 dikurang 24 gitu ya, nilai yang tabel gitu. 27 dikurang 24, lalu tambah 35 kurang 30 kuadrat, lalu di sini berapa gitu. 33 dikurang 36 kuadrat dibagi 36 dibagi 36 dan seterusnya gitu.
Sampai di sini bisa dipahami? Bisa kok. 24 sama 30-nya itu dari mana ya kok? Mana? Yang 24 terus 30, 36, 30 itu dapat dari Oh. mana ya? Yang Ini. gitu-gitunya. Iya. Dapatnya Itu dari mana? ini. Yang 24 itu, ini kan dari total yang baris pertama dikali sama total kolom total kolom pertama. Terus dibagi sama 200 yang di sini. Itu dapat 24. Yang ini, yang otomotif laki-laki yang 30, yang ini, itu kan karena ini masih baris pertama gitu ya, cuma beda kolom, berarti kita kalinya bukan sama 40 lagi, kita kalinya sama 50. Jadi 120 dikali 50 dibagi 200 gitu. Nah, yang ini 36, 120 dikali 60 yang di kolom ketiga dibagi 200 gitu. Begitu pula yang komputer ini. 120 dikali 50 dibagi 200. Begitu. Nah, Makasih kok. untuk yang baris kedua yang di sini, ini cukup selisihnya aja gitu. 40 kurang 24, 16. 50 kurang 30, 20. 60 kurang 36, 24. 50 kurang 30, 20. Gitu. Cara untuk dapetin ininya. Frekuensi harapannya. Terima kasih kok. Oke, sama-sama. Ada yang lain lagi? Baik ya. Kalau tidak ada lagi, saya rasa pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan mentoring UTS Statistika 2 Ganjil ini. Dan ini ya, saya harap gitu, semoga nanti teman-teman semua mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya, untuk ujian nanti ke depannya. Mohon maaf juga apabila terdapat banyak kekurangan gitu, baik dalam penyampaian dan pemahaman materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih gitu. Makasih kok. Terima kasih kok. Thank you, Ko. Terima kasih kok.